Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, kita lanjutkan materi kita di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai teknologi atau aspek-aspek yang mempengaruhi di dalam interaksi manusia dan komputer. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas di pertemuan yang kedua tentang aspek dari sisi manusianya. Kemudian di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas dari sisi teknologinya. Di materi yang ketiga ini kita akan banyak berbicara mengenai masalah hardware ya. Hardware atau perangkat keras yang nantinya berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini adalah Anda nanti diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan aspek-aspek teknologi, kemudian mampu menjelaskan definisi komputer, komponennya, lalu beserta peralatan input maupun outputnya ya, dan fungsinya. Untuk materi yang hardware ini sebenarnya hanya mengulang di materi yang sebelumnya yang pernah Anda dapatkan di mata kuliah PTI kalau nggak salah ya, di pengantar teknologi informasi. Itu juga membahas mengenai hardware-nya juga ada. Di sini saya hanya mengulang ya mengenai perangkat keras komputer. Oke, kita masuk ke materi. Jadi untuk pengertian komputer itu sendiri, nah ini mungkin semuanya sudah paham apa itu komputer ya. Awal mulanya dia diciptakan, lalu hingga sampai saat ini kita bisa merasakan atau berinteraksi ya setiap hari dengan komputer gitu. Oke. Jadi apa itu komputer? Jadi awal mula komputer itu diciptakan adalah sebenarnya untuk menghitung ya, untuk alat hitung atau membantu menghitung. Jadi komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computere, komputer artinya adalah menghitung. Nah, dulu ya sebelum komputer itu ditemukan, menghitungnya itu pakai abakus ya kalau nggak salah itu. Kemudian seiring berjalan waktu, lalu perkembangan zaman semakin maju, kemudian beralihlah fungsi komputer itu sendiri. Jadi tidak hanya untuk menghitung saja, tetapi juga untuk membantu pekerjaan-pekerjaan dari manusia ya, banyak dari sektor bidang ya bisa dikerjakan atau dibantu dengan komputer. Nah, menurut Hamacher ya, jadi komputer itu adalah mesin penghitung elektronik ya, yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian diproses sesuai dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan output ya, berupa informasi. Jadi komputer itu menurut Hamacher ya, itu adalah sebuah alat ya, atau kumpulan alat elektronik ya,
fungsinya adalah untuk menghitung. Jadi masih dia menganggap untuk melakukan perhitungan. Kemudian mampu menerima informasi digital ya. Jadi dalam bentuk digital kemudian diproses oleh komputer ya di memori lalu menghasilkan sebuah output ya, berupa informasi. Jadi informasi yang kita dapatkan itu bisa dihasilkan oleh inputan kita ya pada saat kita memasukkan inputannya apa nanti akan keluarnya juga sesuai dengan apa yang ingin kita harapkan. Seperti itu menurut Hamaser. Lalu kalau kita ambil kesimpulan secara umum ya, jadi definisi komputer itu adalah kumpulan ya alat elektronik karena di dalamnya terkandung berbagai macam komponen-komponen elektronik ya, yang saling bekerja sama sehingga dia bisa menerima input, kemudian mengolah data, lalu memprosesnya, dan memberikan sebuah informasi, ya, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memori. Jadi, definisi secara umum, komputer ini adalah merupakan kumpulan elektronik ya, yang saling bekerja sama dan dia dapat menerima inputan, memproses, lalu memberikan sebuah output ya. Dan dia juga terkontrol ya oleh suatu program yang disimpan di dalam memori. Jadi itu pengertian secara umum dari komputer itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya sebuah komputer itu dapat bekerja ya sehingga bisa menghasilkan sebuah output. Nah, jadi dari pengertian tadi ya dapat digambarkan sebuah sistem kerja dari komputer ya. Jadi yang pertama ada input ya. Input device lalu akan dikirimkan ke dalam di sini ada CPU ya atau prosesor ya. Prosesor ini adalah otaknya komputer. Kemudian di CPU ini ada dua ya, ada control unit atau kita sebut ALU ya, algoritma logic unitnya ya. Kemudian ada memori. Memori ini kita bagi jadi dua, ada ROM dan RAM. Lalu diproses di dalam memori ini, kemudian jadilah sebuah output ya atau device yang dapat kita lihat ya. Kalau kita misalkan menginputkan angka 5 misalkan, kemudian akan diproses di memori sini, kemudian keluarnya juga angkanya angka 5 seperti itu. Itu untuk model atau sistem kerja dari komputer. Nah, memori ini ada dua jenis ya, ada ROM dan RAM. Nah, mungkin kalian masih ingat ya apa itu ROM dan RAM ya. ROM itu read only memory, RAM itu random access memory. Jadi fungsinya sama sebenarnya untuk menyimpan, tapi bedanya kalau RAM ini sifatnya dia menyimpan jika pada saat aliran listriknya mati ya, RAM-nya ini nanti dia tidak bisa atau akan terhapus ya. Sifatnya seperti itu kalau RAM. Kalau ROM beda lagi. Kalau ROM ini dia tersimpan secara permanen ya. Contohnya bisa kita lihat di misalkan di komputer kita itu ada sistem waktunya ya. Ada waktu atau time di pojok kanan bawah ya. Itu bisa walaupun nanti baterainya habis ya, kemudian kita hubungkan dengan aliran listrik,
dia akan menunjukkan sistem atau waktunya pada saat ini ya, seperti itu. Itu contoh dari ROM. Kemudian lagi contoh lain, misalkan di sistem operasi kita, yaitu juga ROM yang yang menyimpannya. Jadi program-program yang ditanam pada saat kita waktu beli komputer pada saat awal gitu ya, itu bisa dikategorikan disimpan dalam ROM. Seperti itu. Ya, bedanya hanya itu secara umum ya, ROM dan RAM. Nanti kalian bisa explore sendiri ya. Karena materi kita tidak membahas secara detail mengenai perangkat-perangkat mengenai ROM dan RAM seperti itu. Nah, kemudian device input ya, atau peralatan input yang sering kita gunakan ya, pada saat kita berinteraksi dengan komputer itu ada kurang lebih sudah saya rangkum ya. Mungkin kalau ada yang terlewat Anda bisa tambahkan ya. Ada sekitar 12 peralatan input yang sering kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Pertama ada keyboard ya. Ini sering kita gunakan ya. Kemudian mouse, kemudian ada joystick, kemudian ada trackball, lalu ada track point, ada like pen, touchscreen, kemudian ada pengenalan suara, sidik jari, barcode, mikrofon, lalu ada scanner. Jadi peralatan-peralatan ini merupakan sebuah inputan ya, device input untuk kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer. Yang pertama kita bahas adalah keyboard ya. Keyboard ini merupakan unit penting ya dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Jadi dia bisa kita masukkan huruf, ya, angka, karakter dan seterusnya melalui keyboard, lalu nanti akan diproses oleh CPU ya. Di CPU itu ada ALU ya, kemudian ada memori. Nah, kemudian nanti akan diproses kemudian menghasilkan sebuah output ya di hasil akhirnya. Nah, tanpa keyboard kita tidak akan bisa memasukkan atau memberikan perintah ke dalam komputer kita. Nah, dalam perkembangan zamannya sebuah keyboard itu nantinya beriring waktu, bentuk dan fungsinya pun beraneka macam ya. Jadi keyboard itu bentuknya sangat bermacam-macam. Yang pertama ada bentuk QWERTY ya. Lalu ada bentuk keyboard Dvorak namanya. Ada namanya lagi keyboard Glockenberg. Lalu keyboard alfabetik, kemudian keyboard chord ya, kemudian keyboard Maltron, lalu keyboard numerik. Nah, dari tiap-tiap keyboard ini ya, ini adalah sebuah hasil dari perkembangan ya, dari tiap-tiap adanya keyboard QWERTY sampai keyboard numerik, semuanya ini sebenarnya dibuat untuk memudahkan kita sebagai user manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Makanya cukup banyak variasi-variasi dari jenis-jenis keyboard yang ada saat ini gitu ya.
Jadi yang terkenal atau yang paling populer adalah keyboard QWERTY ya. Ini bisa kita temukan ya di laptop kita, di komputer kita. Itu kita menggunakan atau rata-rata menggunakan keyboard jenis QWERTY. Nah, keyboard jenis QWERTY ini ya berawal dari sebuah mesin ketik sebenarnya ya. Dulu pada saat belum ditemukannya sebuah komputer adalah mesin ketik dulu ya. Mesin ketik itu kalau Anda masih bisa melihat di papan mesin ketik, Anda bisa melihat keyboardnya itu mirip dengan keyboard yang ada di komputer kita ya. Itu menggunakan model QWERTY. Kemudian dari keyboard yang ada dari model mesin ketik itu diadopsi oleh ilmuwan gitu ya, oleh penemunya, namanya saya lupa ya. Kemudian jadilah sebuah model keyboard QWERTY saat ini. Itu awal mulanya ya dibuatlah sebuah keyboard. Kemudian muncul pertanyaan ya, kenapa keyboardnya dibuat hurufnya acak gitu ya? Kok nggak model huruf alfabetik yang huruf A, B, C, D dan seterusnya, gitu ya. Nah itu adalah dahulu kala ya, sejarahnya adalah awal mula kalau keyboardnya disusun secara alfabetik, pada saat itu mesin akan mengalami kemacetan ya. Jadi kalau ditekan huruf A, B, C bebarengan ya itu menimbulkan kemacetan karena huruf itu saling berdekatan. Akhirnya mesin ketiknya macet, tidak bisa digunakan. Akhirnya muncullah sebuah model ya. Model bagaimana biar huruf itu bisa bekerja. Akhirnya terciptalah sebuah urutan abjadnya itu ngacak gitu ya. Kalau kita perhatikan di keyboard kita itu ngacak. Seperti itu ya sejarah awal mulanya kenapa keyboard QWERTY ini yang paling populer. Contohnya ini ya. Jadi keyboard QWERTY ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada alphanumerik. Alphanumerik ini adalah bagian yang ini ya, di mana kita bisa mengetikkan karakter-karakter atau huruf yang ada di keyboard tersebut. Ya, dimulai dari tombol ASDF ya, GH itu merupakan tuts ya, atau tombol tut basis ya, yang harus menjadi patokan ya, ASDF. Kemudian JKL itu merupakan tut basis. Kenapa? Kalau Anda perhatikan di huruf F dan huruf J itu ada seperti tanda ya, tanda agak menonjol ya di bawah teks F dan J. Itu adalah sebenarnya penanda bahwa itu adalah tut basis. Ini sebenarnya memudahkan kita untuk mengetik dalam 10 jari. Ya, ini semuanya kalau kita mau pelajari itu ada teorinya. Ya, kenapa kok bisa ngetik 10 jari cepat gitu ya. Nah, itu semuanya sebenarnya kuncinya ada di sini, di tombol AS, D, F, dan J, K, L. Seperti itu. Lalu berikutnya ada tombol fungsi dari numerik ya. Nah, numerik ini dipisahkan ya. Jadi ini khusus untuk menginputkan sebuah angka. Ini sudah dipisahkan sedemikian rupa untuk memudahkan si user memasukkan angka. Lalu berikutnya ada bagian fungsi ya. Fungsi key ini dari escape ya sampai
12 sampai pause ya. Di situ ada pause break. Tapi sering yang dipakai adalah fungsi ya, dari F1 sampai F12. Ya, ini yang disebut tombol fungsi. Lalu berikutnya ada control key. Control key ini untuk mengontrol pergerakan dari bagian-bagian yang ingin kita tuju ya, ada naik turun, geser kanan, geser kiri ya, dan seterusnya. Ini adalah control key. Nah, berikutnya ada yang berikutnya, jenis keyboard yang kedua itu ada Dvorak ya. Dvorak ini adalah muncul gara-gara untuk memudahkan atau cenderung bagian tangan kanan kita itu akan lebih banyak bekerja ya. Ini adalah konsep dari keyboard Dvorak. Kalau keyboard QWERTY itu akan banyak lebih bekerjanya adalah bagian sisi kiri ya. Kalau itu menurut sebuah penelitian seperti itu. Jadi kalau QWERTY ini itu ya, contohnya di huruf A ya. Huruf A ini sebenarnya kan huruf yang paling sering muncul di setiap kata ataupun kalimat. Tapi kenapa penggunaannya ya, kalau di QWERTY itu kalau kita tekan huruf A, kalau menurut aturan ya, kita itu harus menekannya menggunakan jari kelingking. Nah, kalau kelingking itu kan kekuatannya kan cukup lemah ya. Nah, itu akan membuat kelelahan di jari kelingking kita. Seperti itu. Apalagi kalau kita misalkan menggunakan mesin ketik ya, yang manual, yang tempo dulu, itu akan lebih susah ya untuk menekan huruf A. Tetapi di kita itu penekanan tombol-tombolnya itu tidak menggunakan konsep 10 jari ya, tapi menggunakan 11 jari. Jadi semuanya jari-jari kita gunakan ya. Seperti itu. Berikutnya ada keyboard alfabetik ya. Jadi keyboard alfabetik ini biasanya digunakan pada negara-negara yang tidak memiliki barisan-barisan hurufnya itu tidak seperti kita gitu ya. Jadi kayak misal Rusia, Cina, Jepang, Arab itu kan, kalau Arab ya pakai bahasa Arab ya, nggak mungkin dia menggunakan alfabetik seperti kita. Makanya keyboardnya akan berbeda dengan keyboard yang kita miliki. Ini kita sebut sebagai keyboard alfabetik. Lalu berikutnya ada keyboard Glockenberg. Jadi keyboard Glockenberg ini dia terdiri dari dua bagian gitu ya. Jadi ada, kalau kita lihat di gambar ini akan cukup merepotkan kita ya. Ini kita harus bawa dua keyboardnya, jadi dua, kanan dan kiri. Ya, kanan untuk menginputkan secara numerik ya, sebelah kiri untuk secara secara teksnya ya, itu akan menyulitkan kita dan tentunya akan memakan ruangan gitu ya. Kalau di meja kita terlalu sempit, kita pakai keyboard seperti ini ya, ini cukup memakan tempat, kurang efisien ya. Lalu berikutnya ada keyboard core ya. Keyboard core ini biasanya dipakai oleh wartawan ya. Wartawan, kemudian di sidang-sidang pengadilan gitu ya. Ini menggunakan keyboard model seperti ini. Karena untuk mengetikkan jalannya sebuah sidang, kemudian mencatat pembicaraan kayak gitu. Agar lebih cepat ya, ini keyboard core.
Tapi kita pun jarang menggunakan keyboard seperti ini. Yang sering kita gunakan ya keyboard QWERTY. Ya paling tidak kita tahu ya. Jadi jenis-jenis keyboard itu di luaran sana itu banyak banyak bentuknya dan banyak jenisnya ya. Itu untuk sebagai pengetahuan kita saja. Kemudian ada juga keyboard Maltron ya. Keyboard Maltron ini keyboard yang dibuat ada sisi apa namanya ya, ada lekuk-lekuk ya. Kalau kita lihat di contoh gambar itu, jadi dibuat sedemikian rupa ya, biar si user itu lebih mudah untuk berinteraksi dengan keyboard tersebut. Jadi tidak terlalu kaku gitu ya. Jadi ini mengikuti sudut-sudut tangan kita gitu. Akan lebih jadi lekukannya lebih kerasa seperti itu. Dibanding dengan keyboard QWERTY. Kalau QWERTY kan sifatnya datar ya. Kalau ini sudah mengusung sebuah konsep sudutnya sudah dibuat dengan sesuai dengan lekukan tangan manusia ya, seperti lebih ergonomis gitu. Lalu berikutnya keyboard numerik. Keyboard numerik ini adalah keyboard yang digunakan biasanya untuk hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan angka ya. Misalkan seorang akuntansi, kemudian seorang kasir gitu ya, dia otomatis akan lebih mudah menggunakan model keyboard numerik. Lalu berikutnya peralatan input device yang berikutnya adalah mouse. Kalau tadi sudah kita bicara tentang keyboard, ya ini temannya keyboard ya. Jadi kalau ada keyboard biasanya mesti ada mouse. Jadi sepasang alat device yang fungsinya saling mendukung gitu ya. Ada mouse pasti ada keyboard seperti itu. Nah, mouse ini adalah masukkan fungsi ya. Masukkan fungsi untuk perpindahan pointer ya atau kursor kita. Jadi sebenarnya kita juga bisa tanpa mouse juga bisa menggerakkan kursor kita menggunakan keyboard, tetapi itu agak menyulitkan ya. Jadi dibuatlah sebuah mouse. Jadi fungsinya memang untuk memindahkan kursor ya, kemudian menunjuk ke bagian yang ingin kita tuju ya. Ini akan lebih efektif menggunakan sebuah mouse. Lalu di mouse itu ya ada dua jenis ya. Jadi mouse yang dulu itu kalau Anda pernah membuka mouse yang model zaman dulu, di bawahnya itu seperti ada bola ya. Bola itu fungsinya adalah untuk menggerakkan sebuah fungsinya untuk menggerakkan sebuah sensor di dalamnya ya. Jadi kita sebut mouse itu mouse yang sifatnya mekanis karena ada bola di dalamnya yang ditanam untuk menggerakkan kursornya nanti. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mouse yang menggunakan model bola di dalamnya itu sudah tidak diproduksi lagi ya, karena cukup berat kalau mouse yang model-model ada bolanya, ya bola kecil tapi cukup berat ya. Sekarang digunakan model teknologi optik ya. Kalau Anda perhatikan di mouse kita itu akan memancarkan sebuah seperti gitu ya. Nah, dia menggunakan optik, ya, teknologi optik.
Ya. Berikutnya adalah jenis-jenis mouse. Ya, jenis-jenis mouse juga sangat bermacam-macam. Kalau yang digambar ini adalah jenis mouse model serial ya. Ini mouse yang model dulu ya. Ini serial, kemudian beriring waktu muncul mouse yang model PS2 ya, port PS2, kemudian USB ya, model mouse dengan port USB, lalu berikutnya muncul mouse wireless ya. Di keyboard pun sama ya, kalau keyboard modelnya ada ya 3 jenis. Kalau jadi ada keyboard yang model seri juga ada, kemudian yang PS2 juga ada, kemudian model USB dan keyboard yang wireless. Jadi semuanya sudah tanpa menggunakan kabel ya. Berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Itu adalah perkembangan dari teknologi yang ada. Kemudian bagaimana cara kerja dari mouse wireless ini? Jadi kalau kita perhatikan, jadi setiap gerakan yang terjadi di mouse itu akan direkam kemudian dikirim melalui radio frekuensi ya, atau RF transmitter. Lalu berikutnya akan diterima ya oleh receiver. Jadi receiver ini seperti flash yang kecil, itu kita tanam ke laptop kita atau ke komputer kita ya. Itu merupakan sinyal ya, penerimanya itu, sehingga kita bisa bekerja menggunakan mouse ya, wireless ya. Kemudian sinyal tersebut kemudian dikonverter atau dikonversi menjadi data yang dimengerti oleh komputer ya. Akhirnya kita bisa bekerja menggunakan wireless yang mouse wireless ini ya. Jadi tanpa kabel kita bisa bekerja ya. Secara detailnya seperti itu ya. Secara ringkasnya kinerja dari sebuah mouse wireless. Jadi kalau yang bentuk seperti flash disk atau kita sebut radio frekuensi receivernya itu hilang ya, yang kecil itu hilang ya, otomatis mouse-nya kita nggak bisa digunakan. Jadi harus ada itu ya, harus ada receivernya. Jadi makanya jangan sampai yang model receivernya itu hilang, karena kalau hilang ya sudah, itu tidak bisa dipakai lagi. Dan kita nggak bisa beli receivernya aja ya, nggak bisa, ya harus paket. Berikutnya kalau cara kerja mouse ya, yang mouse optik ya, ini cukup panjang ya, alurnya cukup panjang ya. Jadi nanti silakan Anda bisa baca sendiri ya untuk cara kerja dari mouse optik. Jadi kurang lebih sih sama dengan cara kerja model mouse yang mekanik atau yang pakai model bola. Ya, cuman untuk mouse optik ini sudah menggunakan sebuah dioda di dalamnya. Jadi menggunakan LED ya, lampu atau cahaya ya, yang sudah didesain sedemikian rupa untuk menangkap sebuah sensor ya. Nah, kalau penggunaan dari mouse optik ini, kalau Anda letakkan di dalam bidang yang tidak tidak terlalu datar ya, ini juga akan menyulitkan ya. Jadi harus diletakkan di bidang yang datar ya, karena nanti dia akan menangkap sebuah gerakan di dalamnya. Kemudian bisa Anda coba ya untuk tatakan ya, atau
untuk yang mouse itu Anda letakkan di kaca, misalkan kaca meja kaca meja itu Anda letakkan di situ untuk sebuah tatakan mouse-nya, Anda coba gerakan, ya pasti dia tidak akan bisa digerakkan karena dia tidak bisa menangkap sebuah sinyal ya di dalam mouse itu. Itu bisa Anda coba ya menggerakkan mouse tapi medannya itu adalah kaca. Bisa di meja kaca atau Anda bisa coba di kacanya langsung gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya peralatan ya. Berikutnya ada trackball dan joystick. Nah, ini adalah sebuah teknologi juga yang menggunakan bola ya, bola kecil ya di dalam mouse kita ya. Ini bisa kita gunakan juga. Nah, biasanya untuk yang model trackball dan joystick ini digunakan untuk sebuah game ya. Kemudian simulator ini biasanya dimanfaatkan untuk itu. Jadi cara kerjanya kita hanya menggeser bolanya ya. Jadi trackballnya ini kita geser-geser saja ya. Seperti itu. Ininya kita geser ya untuk memindahkan kursor ya. Kalau ini sudah ditanam di dalamnya trackballnya, jadi kita tinggal menggerakkan tuasnya saja. Ya, ini adalah seperti simulator pada saat kita bermain game, ya misalkan di sebuah pesawat ya dan sebagainya. Ini bisa kita temukan di game ya, di game. Kemudian selanjutnya ada track point ya. Track point ini seperti ini ya. Kalau Anda perhatikan di laptop Anda, ada juga yang model seperti ini. Ini yang dimaksud adalah track point. Fungsinya sama seperti mouse, tetapi ini menggerakkannya cukup menggunakan satu jari gitu ya. Jadi ini bisa kalau misalkan nggak ada mouse, ini bisa digunakan seperti itu. Itu namanya track point. Kemudian berikutnya ada like pen. Ya, like pen ini, nah bentuknya adalah seperti pen tablet gitu ya. Kalau Anda sering bermain dunia grafis, ya Anda bisa mendesain sebuah gambar langsung di layarnya, ya digambar seperti itu menggunakan teknologi ini yang namanya like pen. Seperti itu. Lalu berikutnya ada touchscreen. Ya, touchscreen ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi kita bisa langsung menunjuk langsung di layar kita apa yang ingin kita tuju dan seterusnya. Ini lebih efisien ya dibanding dengan menggunakan mouse. Akan lebih cepat kecepatannya ya, tetapi juga harus hati-hati juga ya dalam penggunaan touchscreen ini karena kalau kita berlaku kasar dengan layar kita biasanya nanti akan cepat rusak juga di layar kita ya, sensornya akan nanti akan mati di situ. Jadi harus benar-benar penggunaannya harus diperhatikan kalau touchscreen. Nah, berikutnya ada model pengenalan suara ya. Jadi ini kalau kita perhatikan ini juga bisa dijadikan sebuah input device ya. Tapi input device-nya ini dari suara kita. Kalau tadi kita perhatikan dari awal keyboard itu kan menggunakan gerakan-gerakan fisik manusia ya. Jadi gerakan tangan, geser kanan, geser kiri, klik kanan, klik kiri ya. Kemudian kita tekan
tombolnya, dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah menggunakan suara, inputannya adalah suara kita. Ini bisa Anda dapatkan ya di handphone kita ya. Di handphone kita pun ada untuk sebagai alat keamanan handphone kita. Kalau misalkan sifatnya isinya di dalamnya sangat rahasia, kita bisa mempassword handphone kita menggunakan suara kita. Ya, jadi hanya suara kita saja yang dikenali, lalu nanti jika berhasil akan terbuka. Ya, ini juga sudah beberapa penerapannya sudah mulai diterapkan ya untuk pengenalan suara ini. Kemudian untuk tahapan dalam sistem pengenalan suara itu kurang lebihnya ada 4 ya, ada 4 tahapan. Yang pertama di mana kita harus memasukkan ya, inputkan suara kita dulu ya, kita inputkan, kita mengucapkan sesuatu kalimat di sana, lalu kemudian nanti akan ada model ekstraksi ya, disimpan dalam sebuah database. Kemudian nanti ada model pencocokan ya, suara kita dengan model tata bahasa yang ada di sana. Lalu jika pada saat kita nanti akan menggunakan ya suara kita untuk misalkan untuk membuka sebuah sistem atau membuka sebuah komputer atau membuka handphone, kita tinggal mengucapkan, lalu nanti suara kita akan ditangkap dan dicocokkan dengan suara yang sebelumnya. Nah, kalau cocok, ketemu hasilnya nanti baru handphone kita atau perangkat kita akan terbuka. Dan sebaliknya, kalau tidak dikenali, tidak akan bisa kita menggunakannya. Seperti itu untuk model pengenalan suara. Ini pun berlaku untuk model pengenalan sistem wajah ya. Kan ada juga yang menggunakan suara, kemudian wajah, itu sama. Modelnya kurang lebih ada 4 tahapan ya. Jadi harus pertama diidentifikasi dulu jenis inputannya, kemudian disimpan di database, lalu dicocokkan, kemudian kalau memang cocok nanti akan bekerja. Tuh. Lalu berikutnya ada model sidik jari. Nah, ini juga yang inputan yang paling unik ya. Jadi kalau kita perhatikan, setiap manusia itu memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan ya, sidik jari kita tidak akan mungkin sama dengan teman kita. Ini adalah merupakan sebuah alat ya, alat keamanan juga bisa digunakan ya untuk di perangkat-perangkat kita, dan kita pun bisa memanfaatkannya ya untuk model keamanan di perangkat kita. Ini pun sudah diterapkan di model ya, kalau kita tidak jauh dengan kita ya, di handphone kita ada ya untuk pemasukan sidik jari ya. Ini inputan sekaligus juga bisa untuk sistem keamanan. Lalu berikutnya ada barcode ya. Barcode ini juga sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Jadi fungsinya ini nantinya akan mempercepat si user dalam memasukkan sebuah inputan ya. Jadi daripada dia input ngetik lama ya, kita tinggal tembak aja dengan barcode. Nanti akan otomatis teks yang disorot itu akan muncul ya. Ini adalah bentuk dari inputan ya, input device yang digunakan oleh manusia dalam rangka memudahkan kita untuk berinteraksi dengan komputer. Lalu ada mikrofon ya. Mikrofon juga merupakan alat input device. Ini untuk model yang suara ya. Suara kita bisa kita masukkan langsung ke dalam komputer kita. Ya.
Jadi untuk model merekam ya, kemudian kita bisa video call ya, kita bisa menggunakan ini ya, mikrofon. Jadi suara kita adalah suara analog ya, nanti akan dikonversi menjadi suara digital, kemudian bisa kita dengar ya, karena akan diproses di komputer kita menjadi sebuah digital dan akan terdengar oleh kita. Jadi modelnya seperti itu ya untuk model mikrofon. Karena komputer itu kan alat digital, jadi harus dikonversi dulu ya ke model digital. Lalu berikutnya scanner ya. Scanner ini juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi dia fungsinya untuk membaca, merekam ya, mengambil informasi ya. Biasanya untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting ya, bisa kita scan. Misalnya ijazah, takut nanti hilang atau dan sebagainya ya, bisa kita scan, kemudian bisa kita simpan dalam bentuk digital. Yang tadinya bentuk fisik hard copy ya, bisa kita jadikan bentuk digital. Ini adalah kita gunakan scanner. Bentuknya cukup beragam ya bentuk scanner. Oke, berikutnya ada output ya. Output, kalau tadi kita bahas tentang input, nah sekarang output. Nah, outputnya ini kalau output, berbicara output tidak terlalu banyak seperti inputan ya. Inputan itu cukup banyak. Kalau inputan ya, dari output ini merupakan hasil ya pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Kita bisa melihat hasilnya nanti di mana gitu ya. Kita bisa lihat di monitor ya, kemudian di printer, kemudian kita bisa dengar lewat speaker kalau itu inputannya berupa suara. Lalu kita bisa menampilkan dalam posisi yang cukup besar. Kalau audionya cukup banyak, tampilkan menggunakan layar proyektor seperti itu. Jadi semua ini model output ya. Jadi output yang ada di sekitaran kita ya. Mungkin kalau ada yang ingin menambahkan lain juga boleh ya. Jadi ini saya rangkum ya, saya ambil dari berbagai sumber ya. Jadi yang sering dipakai ya seperti ini. Ada monitor, printer, speaker, proyektor. Kalau ada yang lain boleh menambahkan. Kita bahas berikutnya tentang monitor ya. Monitor ini juga bentuknya ya cukup banyak ya di luaran sana ya. Jadi jenis-jenisnya ada model CRT, LCD, LED, ya, kemudian plasma ya. Jadi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perkembangan zaman, monitor juga mengalami beberapa perubahan yang tadinya dari model CRT sampai sekarang ya modelnya model plasma. Kita bahas yang model CRT dulu ya. Nah, sekarang adalah tampilannya rata-rata tampilan monitor itu layarnya datar gitu kan. Tidak ada tampilan yang cembung di sebuah monitor kita. Semuanya rata-rata datar dan sangat jernih tampilannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang model CRT ya. Oke, ini saya ada kekeliruan ya. Ini harusnya monitor
CRT ya, bukan LCD ya, CRT. Jadi kalau kita perhatikan, kalau monitor itu adalah monitor CRT, dia seperti pada gambar, dia memiliki tabung ya di belakangnya. Ya. Ini adalah monitor tahun 2000-an ya. Kalau nggak salah ini tahun 2000-an, banyak monitor-monitor yang modelnya seperti ini ya. Mungkin kalau Anda punya di rumah ya, mungkin ada yang sisa-sisa peninggalan ya dari zaman-zaman tahun 2000-an ya, bisa beralih ke model monitor yang agak lebih lebih friendly lagi ya, lebih user friendly, karena model yang tabung ini ya, radiasi yang dikeluarkan oleh oleh monitor ini cukup besar. Jadi kalau kita berlama-lama di depan monitor itu, kita akan merasa mata kita akan cepat lelah ya, matanya cepat panas. Kalau saya cepat panas ya, matanya cepat panas, berair, kemudian kemudian rasa perih ya, seperti itu. Ini kalau monitor yang model tabung, karena dia masih menggunakan teknologi yang lama ya, belum yang model kristal ya. Dia masih tabung seperti itu. Kemudian berikutnya ada LCD ya. Nah, LCD ini dikembangkan karena model yang tabung, yang model CRT itu banyak mengalami kelemahan ya, atau banyak kekurangannya. Jadi diciptakanlah model LCD. Nah, model LCD ini dia memanfaatkan sebuah cairan kristal ya, di dalamnya menggunakan cairan kristal. Nah, tampilannya sudah juga agak lebih lebih bagus ya, tampilannya lebih bagus, kemudian warnanya lebih tajam ya. Kemudian juga dia lebih praktis ya, mudah dibawa ke mana-mana ya. Tidak seperti model yang tabung, dia harus karena tabung kan berat, jadi harus butuh energi untuk memindahkannya. Beda dengan yang model sekarang ya, model LCD. Lalu berikutnya ada model LED ya. Model LED ini penyempurnaan ya dari model LCD. Jadi visualnya akan lebih bagus lagi ya, dibandingkan dengan layar yang LCD. Ini juga LED ini sudah banyak ya beredar di pasaran juga. Mungkin Anda juga sudah menggunakannya. Jadi bisa membedakan layar yang bentuk LCD, LED ya. Anda bisa langsung letak bedanya di mana ya. Kemudian dia juga hemat ya, hemat listriknya lebih hemat ya dibandingkan LCD kalau monitor LED. Yang jelas seiring berjalan waktu ya, namanya teknologi pasti akan menyempurnakan dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Kemudian setelah adanya LED ya, dari LCD ya, dari LCD LED, kemudian muncullah penemuan atau teknologi baru ya dalam bidang monitor ya. Ini ada plasma ya, monitor yang plasma. Jadi plasma ini menggabungkan dari LCD dan dari model yang CRT tadi ya. Jadi dia kalau kita perhatikan monitor plasma ini, sudut pandang kita bisa lebih luas ya, memandang dalam monitor itu kita bisa cukup luas di dalamnya ya. Ini adalah monitor plasma. Nah,
Ada lagi yang juga dari monitor plasma itu juga ada teknologi baru lagi ya, namanya OLED kalau nggak salah itu. Itu akan lebih jernih lagi, tapi juga harganya cukup mahal ya, masih relatif mahal. Ya, jadi setelah plasma ada OLED. Lalu berikutnya peralatan output ya. Ada printer. Nah, printer ini juga jenisnya macam-macam. Ya, jadi Anda juga harus minimal mengetahui berbagai peralatan input ataupun output yang ada di saat ini gitu ya. Jadi minimal Anda tahu. Jadi saya tidak memaksakan Anda untuk mengerti secara teknis ya, eh, cara teknisnya atau cara pembuatannya dan seterusnya tidak sejauh itu ya. Jadi hanya kita minimal kita tahu di luaran sana itu kalau kita berbicara keyboard itu jenisnya ada sekian ya. Ada jenisnya, ada berbagai macam jenis. Kalau berbicara printer ya kita mau beli printer yang mana nih ya, karena di luar sana juga cukup banyak jenis printer seperti itu. Minimal kita tahu itu. Nah, kalau untuk printer sendiri, ya, printer itu dot matrix, ada inkjet, ada laser, ya, kemudian thermal, kemudian ini yang terbaru ya, printer 3D, kemudian ada printer multifungsi. Kita lihat dulu, ya, kita bahas dulu yang dot matrix, ya. Printer dot matrix ini printer yang biasanya digunakan di dalam sebuah perusahaan, ya. Atau misalkan di dalam jasa pengiriman barang ya dan seterusnya. Biasanya ini karena dia harus menyimpan ya kopian dari output yang dihasilkan. Misalkan sebuah faktur ya, faktur itu kan harus misalkan harus 4 rangkap ya. Kalau 4 rangkap, kalau kita pakai printer inkjet ya boros ya, harus ngeprint 4 kali. Nah, makanya muncullah sebuah printer yang namanya menggunakan dot matrix. Jadi printer ini ya, kalau kita lihat kertasnya pun kertas yang tidak model kertas A4, HVS itu tidak. Dia kertasnya juga kertas yang model karbon ya. Ini model dot matrix. Jadi kalau Anda lihat faktur itu kan ada yang warna merah, warna kuning, warna hijau dan seterusnya. Itu kemudian teksnya juga tidak terlalu bagus ya. Teksnya itu hasilnya adalah berupa titik-titik ya. Gabungan dari titik-titik ya kalau dot matrix itu. Seperti itu. Itu untuk jenis printer dari dot matrix. Dan ini biasanya cukup berisik ya printer dot matrix ini. Karena bunyinya yang dihasilkan adalah gesekan ya dari pita. Pita kemudian di dalamnya juga ada sebuah besi di dalamnya itu. Jadi agak berisik. Berikutnya yang kedua ada printer inkjet. Nah, printer inkjet inilah yang sering kita gunakan. Ya, dia tidak bersuara seperti dot matrix. Ya, dia cukup hening, suaranya hening ya. Apalagi kalau yang model-model terbaru ya. Nah, ada yang tanpa suara ya, langsung halus ya. Begitu ngeprint dia tanpa ada suara. Ini model inkjet. Jadi dia menggunakan tinta ya. Nah, kalau dot matrix ini menggunakan sebuah pita ya, kayak mesin ketik ya modelnya. Lalu berikutnya printer laser ya. Printer laser ini dia menggunakan bukan tinta ya, tapi dia menggunakan bubuk ya, bubuk serbuk ya, serbuk seperti serbuk serbuk tinta ya, misalkan bubuk ya kayak tepung gitu ya, tapi warna hitam biasanya.
Tergantung apakah kita lasernya yang mau berwarna atau yang lasernya yang cuma hitam saja. Jadi ada dua jenis gitu printer laser ini. Dan ini kapasitas untuk mencetak ini cukup bagus ya. Jadi dia per sekian detik bisa menghasilkan berapa lembar kertas secara cepat ya untuk printer jenis laser ini. Kemudian berikut thermal ya. Printer thermal ini printer yang berada di kasir ya, kemudian di di stasiun ya, kalau kita itu di bandara ya menggunakan model-model printer thermal. Kemudian di SPBU juga ini biasanya untuk printer-printer yang hanya bekerja mengeluarkan rincian ya ataupun nomor-nomor bukti pembayaran saja. Ya, ini akan lebih efektif menggunakan printer thermal karena kertasnya juga tidak perlu yang model kertas yang panjang, cukup yang model roll gitu, dipasang kemudian nanti dia akan mengeluarkan teks yang atau faktur yang dihasilkan. Kemudian berikutnya ada printer multifungsi. Nah, multifungsi ini 3D ya. Printer 3D ini di mana printer ini bisa mencetak sebuah objek ya. Nah, jadi untuk saat ini ya mungkin tidak begitu banyak yang memiliki printer 3D ya. Jadi dia bisa menghasilkan misalkan kita menggambar objek sebuah gelas, nanti kita cetak juga nanti keluarnya gelas utuh gitu ya, seperti gelas pada umumnya. Itu kalau untuk di kita itu belum terlalu banyak yang memiliki model printer 3D ya. Mungkin masih kalangan-kalangan tertentu saja yang memiliki seperti itu. Printer 3D, tapi ini ada memang printer 3D. Kemudian berikutnya printer multifungsi ya. Nah, printer ini bisa kita gunakan dalam berbagai fungsi. Jadi kita bisa scan ya untuk menycan dokumen ini bisa, kemudian mengirim fax ya, kemudian membuat duplikasi atau memfotokopi ya, kemudian ngirim tadi sudah yang ngirim fax ya, kemudian juga bisa ngirim email ya, seperti itu. Itulah printer multifungsi. Jadi satu printer dia bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan kita. Jadi bisa untuk memfotokopi, ya, scanner, ngefax dan seterusnya. Seperti itu mengenai jenis-jenis printer yang berada di area di sekitaran kita gitu ya. Kemudian speaker ya, speaker ini juga merupakan peralatan device ya untuk kita bisa mendengarkan suara yang dihasilkan oleh komputer ya. Jadi kalau kita ingin mendengarkan suara dari komputer ya kita harus menggunakan ini ya. Tidak bisa tidak ya, harus menggunakan speaker. Ataupun juga bisa headphone ya. Headphone juga bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, untuk jenis speaker sendiri juga ada yang menggunakan kabel dan juga ada yang modelnya wireless. Seperti itu. Jadi sudah cukup bisa dibilang cukup teknologi sekarang sudah cukup maju ya, sudah cukup canggih dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu berikutnya ada proyektor ya. Proyektor ini ya seperti kita lihat pada saat kita inginkan presentasi dalam jumlah orang yang banyak ya, kita ingin menampilkan objek kita secara jelas, secara penuh gitu ya, kita harus menggunakan yang namanya proyektor ini.
Eh, jadi kalau proyektor ini sebenarnya sifatnya hanya menampilkan ya, jadi menangkap sinyal dari komputer kita, kemudian sama proyektor ini ditampilkan menggunakan ini ya, di sini ada model zoom ya, zoom in, zoom out ya. Jadi pengaturannya di sini untuk memancarkan sebuah objek yang cukup besar ya. Ini bisa kita, jadi tidak hanya sebuah tampilan dari komputer saja yang bisa ditampilkan oleh proyektor. Jadi misalkan film juga bisa ditampilkan menggunakan ini. Main game ya yang bareng-bareng gitu juga bisa. Jadi dia sifatnya hanya menampilkan saja. Oke, itu ya, jadi sedikit bercerita ya jadinya tentang peralatan input dan output yang nantinya akan berpengaruh terhadap interaksi antara manusia dan komputer. Jadi ada hardware inputan dan ada hardware yang output. Jadi ada, dan jenisnya juga cukup berbagai. Jadi harus kita perhatikan betul eh, kerja atau kinerja apa yang ingin kita hasilkan, lalu kita sesuaikan dengan alat yang kita butuhkan seperti itu. Jadi harus betul-betul kita perhatikan eh, alatnya ya. Jadi kita ingin apa ya, kita harus tepat seperti itu. Kemudian untuk tugas yang kedua ini ya, tugas individu yang kedua, Anda cari minimal 5 cara kerja dari masing-masing peralatan input dan output ya. Anda boleh menambahkan, misalkan Anda di materi yang tadi saya sampaikan, misalkan eh, ada alat lain gitu ya selain yang ada saya sampaikan, Anda boleh menambahkan di situ. Kemudian seperti biasa tugasnya dikumpulkan pada hari Sabtu ya. Sabtu depan tanggal 27 Maret jam 9. Seperti biasa di Google Classroom, formatnya PDF ya. Kemudian usahakan jangan kopas ya dari teman. Kemudian kalau ditemukan kesamaan dari tugas yang dikerjakan, maka tidak dinilai. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya dan dilaksanakan dengan baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.